Tim SAR gabungan mengevakuasi bayi berusia 2 hari bersama keluarganya yang terjebak banjir di Kelurahan Batu Kuning, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Bayi dievakuasi menggunakan perahu karet melewati arus deras banjir. Bayi berusia 2 hari ini bersama keluarganya terjebak banjir setinggi 2 meter di rumahnya di Kelurahan Batu Kuning. Bayi akhirnya berhasil dievakuasi tim gabungan dengan menggunakan perahu karet dan dibawa ke lokasi aman dengan menempuh waktu setengah jam melewati arus air yang deras. Orang tua sempat panik lantaran ketinggian banjir terus naik sehingga khawatir rumah mereka akan tenggelam. Itu tempat ditolong Pak Polisi tadi? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Aku tadi lari-lari kan nyari bantuan dulu. Tidak hanya merendam permukiman, banjir juga memutuskan akses jalan. Meski demikian, masih banyak warga tetap bertahan di rumah mereka masing-masing. Dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Widori Agustino, iNews melaporkan. Hujan deras mengguyur kota Serang, sejumlah jalan protokol lumpuh. Akibatnya kendaraan tidak bisa melintas dan diarahkan untuk putar balik. Karena banjir, yang jalannya udah nggak kedelang karena banjir yang diakibatkan atau akibat utamanya. Ini adalah pemandangan jalan di kota Serang yang lumpuh, tak bisa dilewati kendaraan akibat tergenang air hingga 50 cm pada Kamis petang. Hampir setiap hujan, Jalan Samaun Bakri, Kelurahan Lopang, Kota Serang terendam air dari saluran drainase. Relawan-relawan warga sekitar. Banjir juga menggenangi sejumlah rumah warga yang berada di Kampung Domba hingga mengganggu aktivitas warga. Ya kalau pribadi saya mah supaya pemerintah tahu semua lah bahwa di lingkungan kami ini setiap hujan banjir terus Pak. Rumah-rumah di belakang itu pada kebanjiran. Roda 2 pada bawah semua ya. Oh, ini rumah berapa yang terendam Pak kalau di satu RT itu Pak? Kerap jadi langganan banjir, warga berharap pemerintah Kota Serang serius membenahi lingkungan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, perlindungan kesehatan jemaah menjadi prioritas utama kelancaran ibadah haji. Sosok tenaga medis dan kesehatan yang siaga 24 jam mendampingi jemaah kloter pun menjadi kunci. Sebuah kursi roda melaju, menerobos jalanan kota Madinah pada siang hari yang menyengat, membawa jemaah haji lanjut usia atau lansia. Dengan langkah cepat dan tangan cekatannya, Dr. Dila bersama tenaga kesehatan lainnya berusaha menenangkan dan mengatasi heat stroke yang menyerang jemaah lansia. Mbak ini pingsan. Nah, pingsan ini kemudian sama perawat saya ditolong. Saya telepon, saya nolong langsung ke sana. Dan alhamdulillah si mbahnya stabil. Setelah ditolong, diguyur pakai air, terus kemudian disemprot-semprot, terus mbahnya alhamdulillah stabil lagi. Gitu. Terus dibawa ke poliklinik, kita bawa ke hotel. Dila Alvinda namanya. Dokter 29 tahun ini dikenal energik dan ramah saat melayani jemaah haji. Ia bertugas sebagai dokter pendamping di Kloter 26 Brebes, Embarkasi Solo, Jawa Tengah. Dengan senyuman, Dila selalu siap melayani selama 24 jam jemaah kloternya yang menginap di Usman Wakaf Hotel. Mulai dari visitasi dari pintu ke pintu kamar hotel jemaah, promosi kesehatan, hingga pendampingan jemaah. Biasa. Emang sehat? Sehat. Tantangannya adalah karena ini rata-rata lansia ya, mbah-mbah sepuh. Jadi tantangannya itu kita harus ekstra sabar. Karena dari segi pembinaan, edukasi ke jamaah-jamaah ini harus pelan-pelan. Gimana itu mengenai kelelahan di saat kegiatan, itu gimana tips dan triknya. Terus kemudian penggunaan APD, alat pelindung
sebelum diri untuk jamaah haji nih ya, itu juga harus pelan-pelan menjelaskan, Mbah, ini harus pakai semprot-semprot atau misalnya topi. Nah, itu harus benar-benar kita itu harus pelan-pelan mempromosikan, mengedukasi jemaah-jemaah kita, mengedukasikan mbah-mbah kita ya gitu. Jadi itu jadi tantangan tersendiri kita melayani mbah-mbah kita, bapak ibu kita. Dila bertanggung jawab atas pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan 360 jemaah haji di kloternya. Tanpa pamrih dan tidak kenal lelah, saat berada di Raudah Masjid Nabawi, Dr. Dila hanya melangitkan doa bagi kesehatan jemaah dan petugas haji Indonesia. Dari Madinah, Arab Saudi, Suud Nur Fadli, iNews melaporkan. Taman Impian Jaya Ancol menjadi destinasi wisata favorit masyarakat DKI Jakarta pada libur panjang periode Hari Raya Waisak. Hingga Kamis sore 46.000 pengunjung berwisata di Pantai Ancol. Di kawasan Malioboro, Yogyakarta, ribuan wisatawan sengaja datang untuk menikmati suasana malam Malioboro yang dinilai lebih bagus dan asyik. Sejak pagi, masyarakat DKI Jakarta memadati objek wisata Pantai Ancol yang masih menjadi destinasi favorit masyarakat untuk berwisata. Hingga sore hari, terhitung sudah ada 46.000 pengunjung yang datang untuk memanfaatkan momen liburan kali ini bersama keluarga dan kerabat. Selain tempatnya yang nyaman dan aksesnya yang mudah, harga tiketnya terjangkau menjadi daya tarik masyarakat untuk menghabiskan waktu liburan pada periode libur panjang Hari Raya Waisak 2024. Liburan aja. Kenapa pilih Ancol sih? Karena strategis ya. Tiketnya ya standar lah, emang udah ukurannya segitu. Seru ya, cuma rame banget ini karena liburan long weekend ya. Anak-anak happy nggak, Bu? Happy sih. Sementara di kawasan Malioboro, Yogyakarta, pada Kamis malam juga dipadati ribuan wisatawan yang datang dari berbagai daerah. Mereka sengaja datang untuk menikmati suasana malam Malioboro yang dinilai lebih bagus dan asik. Selain itu, teras Malioboro 2 yang menjadi pusat oleh-oleh juga dipenuhi wisatawan yang berburu batik, tas, maupun kaos khas Jogja. Dari Wonogiri. Ini dalam rangka Mas ke sini Mas, Dalam rangka liburan. Long weekend ini Mas ya. Suasana malamnya kalau malam lebih bagus lagi kalau malam. Biasa dibeli bakpia. Sementara itu, ramainya wisatawan yang berkunjung ke Malioboro dalam libur panjang ini diperkirakan akan terus terjadi hingga hari Minggu. Tim Liputan iNews melaporkan.